Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang virus, bagian pertama. Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan penyebaran virus Zika yang begitu cepat, terutama di kawasan Amerika Selatan. Virus Zika pertama kali ditemukan menginfeksi monyet rhesus pada tahun 1947 di kawasan hutan Zika, Uganda. Pada tahun 1950, virus ini ditemukan telah menginfeksi manusia untuk yang pertama kalinya. Di Brazil, saat ini virus Zika diduga kuat menjadi penyebab mikrosefali pada bayi yang baru lahir seperti terlihat pada gambar berikut. Mikrosefali merupakan kondisi ketika kepala bayi secara signifikan lebih kecil dari yang diharapkan. Biasanya disebabkan karena perkembangan otak yang tidak normal. Apa itu virus? Bagaimana ciri-ciri virus? Bagaimana cara pencegahan infeksi virus? Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus dapat diobati? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video ini. Penelitian tentang virus pertama kali dilakukan pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman. Dia menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik tersebut disebabkan oleh penyakit mozaik yang menular. Dia mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman sehat dengan menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Ternyata tanaman yang sehat tersebut menjadi tertular. Selain itu, ia juga menyelidiki mikrobia pada getah tanaman yang ditulari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Berdasarkan penelitiannya itu, ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mozaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning ini berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Pendapat Meyer ini diuji kembali pada tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia. Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos, dan diperoleh filtrat daun tembakau. Selanjutnya, filtrat daun tembakau disemprotkan ke daun tembakau yang sehat, dan ternyata daun tersebut tertular penyakit mozaik. Sama halnya dengan Meyer, Ivanovsky juga berkesimpulan bahwa penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau adalah bakteri yang berukuran sangat kecil. Pada tahun 1935, ilmuwan Amerika Serikat, W.M. Stanley, berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab mozaik pada daun tembakau. Stanley memberi nama virus tersebut dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Keberhasilan Stanley mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus atau virologi. Sifat-sifat virus. Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tidak hidup masih belum pasti. Virus disebut sebagai benda hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri. Adapun virus disebut sebagai makhluk tidak hidup karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, virus bukan berupa sel atau aseluler. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada hospesnya untuk tetap hidup. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Virus dapat hidup hanya di dalam sel hidup. Oleh karena itu, metode yang paling ekonomis dan mudah untuk memperbanyak virus dengan menggunakan teknik embrio ayam.
Embrio ayam yang berumur 10 hingga 12 hari digunakan sebagai tempat inokulasi. Inokulasi virus dilakukan melalui kulit telur yang diselubungi secara aseptik. Lubang tersebut kemudian ditutup dengan lilin atau parafin. Selanjutnya telur itu diinkubasi pada suhu 36 derajat Celcius selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan virus. Yang ketiga, virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja, dengan selubung protein kapsid serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Ukuran virus. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Oleh karena itu, tanpa bantuan mikroskop elektron, Anda tidak bisa mengamati virus dan hanya dapat merasakan jika tiba-tiba tubuh Anda sakit karena serangan virus. Pada tahun 1892, ilmuwan Rusia Dmitry Ivanovsky telah membuktikan bahwa virus dapat lolos dari saringan yang tidak dapat dilalui bakteri. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer, dan diameter terbesar adalah 1000 nanometer. Dengan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Berikut ini merupakan perbandingan ukuran virus dengan sel bakteri dan sel darah. Di sini tampak ada sel darah dengan ukuran diameter sekitar 10.000 nanometer, dan di sini terdapat sel bakteri E. coli. Ketika diperbesar, beginilah ukuran bakteri E. coli, yakni sekitar 1000 nanometer dikali 3000 nanometer. Dan inilah ukuran virus-virus yang kita pelajari. Dibandingkan bakteri E. coli, virus-virus tersebut ukurannya beraneka ragam dan sangat kecil. Poliovirus memiliki ukuran sekitar 30 nanometer. Bacteriophage MS2 memiliki ukuran 24 nanometer. Bacteriophage T4 memiliki ukuran 50 nanometer dikali 225 nanometer. Tobacco mosaic virus atau TMV memiliki ukuran 15 nanometer dikali 300 nanometer. Sedangkan smallpox virus memiliki ukuran 200 nanometer dikali 300 nanometer. Berikut ini adalah bentuk-bentuk virus yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ini merupakan beberapa bentukan virus. Tubuh virus mempunyai bentuk bermacam-macam. Jika diamati menggunakan mikroskop elektron, tubuh virus mempunyai bentuk bermacam-macam. Jika diamati menggunakan mikroskop elektron, tubuh virus mempunyai bentuk bermacam-macam. Jika diamati menggunakan mikroskop elektron, tubuh virus ada yang berbentuk bola, seperti pada virus Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV. Atau di sini ada virus influenza atau influenza virus. Ada yang berbentuk seperti huruf T, misalnya pada virus Bacteriophage. Ada yang berbentuk polihedral, seperti pada virus adenovirus. Ada yang berbentuk batang, seperti pada tobacco mosaic virus atau TMV. Ada yang berbentuk seperti benang atau filamentus, seperti pada Ebola virus atau virus Ebola. Dan ini merupakan bentuk dan ukuran beberapa jenis virus. Ada variola virus, ada herpes virus, ada rabies, ada measles, HIV-1, SARS, rotavirus, adenovirus, influenza virus, Ebola virus, papilloma virus, dengue virus atau Zika virus, hepatitis C virus,
hepatitis B virus, hepatitis A virus, atau poliovirus, parvovirus. Jadi memang bentuk tubuh virus-virus ini beraneka ragam, mulai dari berbentuk bola, polihedral, batang, filamentus, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Virus tidak dapat memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme, sehingga virus tidak dapat dikatakan sebagai sel. Apabila virus berada di luar sel hospes, virus hanya berupa partikel biasa yang disebut virion. Sebagai contoh, kita ambil virus jenis bakteriophag dengan virus jenis influenza. Kita mulai dari bagian kepala. Pada bagian kepala virus, baik virus bakteriophag maupun virus influenza, berisi asam nukleat yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Kapsid ini tersusun atas unit-unit protein yang disebut kapsomer. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus. Di dalam protein kapsid terdapat asam nukleat yang mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bakteriophag, asam nukleat berupa DNA, sedangkan pada influenza, asam nukleat berupa RNA. Pada virus bakteriophag, bagian kepala merupakan nukleokapsid telanjang karena tidak diselubungi membran pembungkus. Nukleokapsid merupakan asam nukleat yang diselubungi oleh protein kapsid. Bagian leher berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala dengan bagian ekor. Sedangkan ekor sendiri berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, lempeng dasar, dan serabut ekor. Pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Sedangkan pada virus influenza, nukleokapsid diselubungi oleh membran pembungkus. Selain itu, beberapa virus memiliki nukleokapsid yang diselubungi membran, disebut sebagai sampul virus. Jadi, tubuh virus tersusun dari senyawa-senyawa berikut. Yang pertama, asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, protein, merupakan komponen utama penyusun kapsid. Yang ketiga, lipid. Terdapat beberapa virus dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, kolesterol, dan lemak alami lainnya. Dan yang terakhir, karbohidrat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa dalam asam nukleat. Klasifikasi virus. Ciri yang telah diuraikan sebelumnya merupakan ciri umum virus. Setiap virus mempunyai ciri khusus. Beberapa ciri-ciri khusus tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengklasifikasian virus. Berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virus diklasifikasikan menjadi dua, ribovirus dan deoksiribovirus. Pada ribovirus atau virus RNA, yaitu virus yang memiliki asam nukleat berupa RNA. Contoh ribovirus yaitu coronavirus, orthomyxovirus, EMV, paramyxovirus, rhabdovirus, dan arenavirus. Pada deoksiribovirus atau virus DNA, yaitu virus yang memiliki asam nukleat berupa DNA. Contoh deoksiribovirus yaitu herpes virus, bakteriophag, papovavirus, adenovirus, dan poxvirus. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus diklasifikasikan sebagai berikut. Ada virus berbentuk ikosahedral. Virus ini memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contohnya pada coronavirus dan adenovirus.
Bentuk helikal. Virus ini memiliki bentuk menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk heliks, dan memiliki satu sumbu rotasi. Pada bagian atas terlihat RNA virus dengan kapsomer. Misalnya pada Artemyxovirus atau TMV. Virus kompleks. Virus ini memiliki bentuk struktur amat kompleks dan umumnya lebih kompleks dibanding virus lainnya. Contohnya pada poxvirus yang mempunyai selubung yang menyelubungi asam nukleat. Berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, virus dibedakan menjadi dua. Virus berselubung atau bersampul yang mempunyai selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya herpesvirus, orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, coronavirus, atau retrovirus. Virus telanjang. Nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contohnya pada papovavirus, adenovirus, picornavirus, atau reovirus. Berdasarkan jumlah kapsomernya, virus diklasifikasikan sebagai berikut. Virus dengan 252 kapsomer. Contohnya adenovirus. Virus dengan 162 kapsomer. Contohnya herpes virus. Virus dengan 72 kapsomer. Contohnya papovavirus. Virus dengan 60 kapsomer. Contohnya coronavirus. Virus dengan 32 kapsomer. Contohnya parvovirus. Berdasarkan sel inangnya, virus diklasifikasikan sebagai berikut. Virus yang menyerang manusia. Contohnya hepatitis virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Virus yang menyerang hewan. Contohnya paramyxovirus yang menyebabkan NCD atau Newcastle disease pada unggas. Virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya TMV yang menyebabkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Virus menyerang bakteri. Contohnya virus T atau bakteriofag. Berikut ini merupakan bentuk dari berbagai virus, seperti halnya virus HIV, virus hepatitis B, virus Ebola, adenovirus, virus influenza, dan virus bakteriofag. Replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses reproduksi pada virus. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus yang menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai cara replikasi hampir sama dengan bakteriofag. Berikut ini penjelasan tentang replikasi virus. Yang pertama adalah daur litik. Virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya setelah selesai melakukan replikasi. Sedangkan daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Pada daur litik terjadi dalam beberapa tahap berikut. Absorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Penetrasi, yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri, sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Melalui saluran inilah virus memasukkan materi genetiknya atau asam nukleat ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, eklifase, yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus mengendalikan pembentukan protein dan komponen-komponen tubuh virus baru dengan menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Selanjutnya, pembentukan,
yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Lalu ada perakitan, yaitu bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofag yang lengkap. Dan terakhir ada fase lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri lain dan mulai kembali daur litik. Adapun tahapan daur lisogenik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan adsorpsi dan penetrasi, yang mana prosesnya sama dengan daur litik. Selanjutnya proses penggabungan, yaitu asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan kedua asam nukleat ini disebut profag. Pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami atau pada keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus baru. Dan tahap yang terakhir ada perakitan dan juga lisis yang prosesnya sama dengan daur litik. Ini merupakan gambar dari proses replikasi virus. Di sini terdapat siklus litik. Di sini terdapat siklus litik yang ditandai dengan warna merah. Dan di sini ada siklus lisogenik yang ditandai dengan warna biru. Pada tahapan awal, yaitu tahap adsorpsi, bakteriofag akan melekat pada suatu bakteri. Selanjutnya, pada tahap penetrasi, DNA bakteriofag dimasukkan ke dalam sel inang, ini yang berwarna merah. Dan jika masuk ke dalam siklus litik, maka tahap selanjutnya adalah tahap replikasi dan sintesis, yaitu membuat komponen-komponen virus, sehingga komponen tersebut lengkap dan siap untuk dirakit. Hingga tahap terakhir, yakni tahap pematangan yang diikuti dengan tahap lisis. Terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang akan pecah. Dan virus bakteriofag yang baru siap untuk menginfeksi sel inang berikutnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, setelah tahap penetrasi, DNA bakteriofag akan disisipkan pada kromosom bakteri sehingga membentuk profag, yaitu gabungan antara DNA bakteriofag dengan kromosom sel bakteri. Selanjutnya, kromosom yang telah disisipi profag akan melakukan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel, sehingga sel yang baru memiliki profag. Pada kasus tertentu, profag akan dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk selanjutnya memasuki siklus litik. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.